Ya, sahabat Muslim, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Sehat dengan tema kita penyakit Guillain-Barré Syndrome atau GBS yang berkaitan dengan saraf dan kelumpuhan pada tubuh kita. Nah, salah satu daripada beberapa gejalanya tadi sahabat Muslim yaitu kita bisa mengalami kesemutan, lumpuh di sebagian badan atau bisa juga semuanya dan susah bernapas. Nah, kita akan tanyakan kembali kira-kira masih ada nggak dok gejala yang lain bagi orang yang menerima penderita GBS ini dok? Ya, jadi dari gejala lain bisa ya. Contoh misalkan terjadi gangguan oftalmoplegia. Biasanya pasien itu mengeluhkan gangguan di mata, misalkan penglihatan. Kalau dokter periksa itu nanti gerakan bola matanya juga terganggu seperti itu. Ada nanti istilah ataksia. Ataksia itu gangguan keseimbangan biasanya. Dia jalan itu ya tidak seimbang. Nah, itu juga gejala juga bisa. Nah, itu yang muncul dari varian-varian daripada GBS. Varian itu maksud jenis GBS. Ada 3 tuh jenis GBS. Oke, jadi ini ada jenisnya juga Iya, dok? Iya, ada jenisnya. Oke. Nah, sebelum jenisnya nih dok, demam ini kan biasanya pada penyakit-penyakit pada umumnya ada gejala demam, batuk, flu dan sebagainya. Kalau untuk GBS ini ada juga nggak dok? Seperti Bisa. Jadi gejala demam, batuk itu biasanya mendahului kelumpuhannya biasanya. Dia dari riwayat sebelumnya. Biasanya 2 minggu sebelum lumpuh tuh gejala seperti tadi demam, batuk, ya, mencret, ya. Nah itu bisa muncul gejala awal. Gejala awal, oke. Nah tadi dokter menjelaskan ini ternyata ada bagiannya, ada macam-macamnya atau tipenya. Nah ini gimana dok tipe-tipe? Jadi ada istilah nanti sifatnya dia akut inflammatory demyelinating progresif. Jadi dia sifatnya akut. Akut itu dia cepat terjadi kelumpuhannya. Tiba-tiba dok ya? Tiba-tiba. Namun ini untuk kedepannya bagus pengobatan sebenarnya ya. Jadi sebelum saya jelaskan ini, ternyata sistem saraf tepi kita itu ada nanti selubungnya atau disebut dengan mielin namanya, pembungkus saraf. Ada nanti saraf itu sendiri aksonnya. Nah, kalau kita bisa bayangkan rusaknya si GBS ini bisa 2 di bagian saraf tepinya. Bisa di selubungnya rusak atau disebut sebagai mielin ya. Nah, kalau rusak mielinnya ini biasanya keluhan juga berat tetapi cepat sembuhnya. Cepat sembuhnya bisa self limiting ya. Jadi disease. Jadi dia bisa sembuh dengan sendirinya. Tetapi kalau sudah aksonnya kena, di bagian dalam sarafnya kena, itu juga bisa terjadi pada Guillain-Barré syndrome ini. Ini bisa lebih berat. Nanti masuk ke dalam tipe, nanti ada istilah tipe AMSAN, ada tipe AMAN, tipe daripada GBS. Nah kalau sudah masuk tipe AMSAN, AMAN ini yang rusak tuh bagian dalam sarafnya tuh, akson namanya. Lebih dalam lagi dok ya? Nah itu lebih jelek prognosisnya atau kedepannya penyakitnya. Tapi kalau hanya selubungnya yang rusak, nah kalau selubung rusak ini keluhannya sama juga lumpuh, tetapi lebih cepat perbaikannya. Biasanya kadang bisa sembuh sendiri, kadang bisa dibantu dengan vitamin ya untuk meningkatkan regenerasi atau perbaikan daripada selubungnya itu bisa. Berarti bisa dikatakan pengobatnya tidak terlalu sulit dok ya? Iya, tergantung tipenya ya. Tipe. Ini berapa tipe sih dok? Jadi pada umumnya ada tiga tipe ya. Jadi ada tipe nanti akut sama kronis, itu sekarang umum 2. Ada tipe nanti aman, AMSAN tadi. Ada tipe istilah namanya agak sulit, Miller-Fisher ya. Ini maksudnya gimana tuh dok? Jadi Miller-Fisher ini agak beda dibandingkan yang lainnya. Bedanya gimana tuh dok? Bedanya di gejalanya. Gejalanya biasanya tuh ada 3. Oftalmoplegia seperti saya jelaskan tadi, dia pandangannya juga bisa terganggu, gerakan otot mata juga terganggu, ya. Kemudian gangguan keseimbangan ataksia, satu lagi ada arefleksia. Jadi kalau dokter tuh sering tuh periksa apa tuh yang diketok tuh, lututnya diketok. Mungkin pemirsa sering lihat ya, ketok itu biasanya kalau normalnya bisa muncul refleks gerakan, tetapi pada pasien GBS ini tidak muncul refleksnya atau menurun. Ditokok pun dia nggak bergerak kakinya. Nah seperti itu. Itu yang biasa dilakukan dokter saraf untuk pemeriksaan di rumah sakit atau di klinik. Iya, itu bagian tanda dari salah satu tipe tadi dok ya? Iya, tipe ya tadi ada 3 tandanya yang similar, tapi itu jarang sih kasus itu. Tapi pada umumnya yang paling sering yang tipe akut tadi ya. Oke, akut dengan kronis tadi itu lebih bahaya yang mana dok? Ya kalau akut memang dari perjalanan waktunya ya. Kalau masih di bawah, dia sekitar di bawah 8 minggu ya kan.
atau dikatakan ada yang bilang 4 minggu, macam-macam literatur itu masih akut. Walaupun di situ gejalanya berat di situ. Tapi kalau yang kronis ini biasanya gejalanya berat juga, tapi dia berlangsung lama gitu. Jadi GBS ini bisa jadi kronik. Kronik ini atau disebut sebagai CIDP atau istilah kita Chronic Inflammatory Demyelinating Progressive. Jadi pasiennya itu sudah lumpuhnya itu sudah sulit kita perbaiki. Dan itu biasanya di atas 8 minggu, biasanya pada kasus GBS ini mengalami lumpuhnya, keluhan defisit neurologisnya, atau dia mengalami serangan serangan defisit neurologisnya fluktuatif. Misalnya gini, kadang bagus, kadang enggak, kadang bagus, bagus lagi. Itu biasanya lebih daripada 3 kali. Nah, itu muncul seperti itu udah dikatakan sebagai bentuk kronis daripada GBS ini. Tentunya itu lebih sulit untuk disembuhkan berarti dok ya? Iya, lebih sulit untuk disembuhkan. Nah, kemudian masalah penyebabnya nih dok. Tadi dokter sampaikan bahwasanya salah satu penyebabnya itu karena autoimun kita yang di sini sudah lemah gitu dok ya. Tentunya kenapa lemah ini kan timbul pertanyaan lagi dok ya. Mungkin penyebab autoimun lemah ini banyak juga kan gitu dok. Nah, saya baca juga artikel mengatakan ada sebagian dokter menyatakan bahwasanya tidak diketahui penyebabnya itu. Nah, ini yang benar yang mana gitu dok? Jadi begini, secara ilmu kedokteran secara umum ya, kalau ditanya penyebab pasti, itu kalau hampir rata-rata penyakit itu idiopatik. Idiopatik ini belum diketahui penyebab secara pasti. Tetapi berdasarkan penelitian teman-teman baru ada dihubungkan dengan misalkan faktor risiko ini, dasarnya penyakit ini, infeksi ini. Nah, pada Guillain-Barré syndrome ini dari hasil pengkajian penelitian yang dikumpulkan ternyata ada hubungan terhadap autoimun tadi. Kalau tanya lagi kok bisa gangguan autoimun? Kenapa sih seperti saya jelaskan kenapa sistem imun menyerang tubuh sendiri? Itu belum jelas, belum pasti bisa dijelaskan. Harus ada penelitian-penelitian lain. Artinya di situ bisa kita ambil satu hikmah ya, kita belajar penyakit ini kadang banyak yang nggak kita ketahui. Gitu ya. Kalau ibaratkan guru saya bilang dari seluruh pengkajian kedokteran yang sekarang ini itu hanya 10% paling banyak mengetahui tubuh kita, 90% nggak ada yang tahu. Mungkin yang tahu hanya Allah SWT seperti itu ya. Jadi kebanyakan benar tidak tahu secara pasti, tetapi ada dihubungkan dengan penyakit dasar autoimun tadi seperti itu. Itu hikmahnya kita emang harus tetap belajar dok ya. Iya, belajar. Nah, jangan sedikit tahu sudah merasa besar kepala gitu dok. Ya, banyak sekali masih ilmu-ilmu Allah itu yang belum kita ketahui dok ya. Oke dok, kemudian dari penyebabnya tadi, walaupun tadi ada yang mengatakan sulit untuk diketahui sampai sekarang. Nah, faktor risiko ada nggak dok? Misalnya seperti ya karena faktor usia, karena faktor gender, ini ada nggak dok? Jadi dari penyakit GBS ini sendiri, kalau dikatakan bisa menyerang seluruh usia, itu benar. Ya, jadi kalau dikatakan hanya laki-laki saja nih yang serang, perempuan enggak, tidak. Perempuan laki-laki bisa terkena. Walaupun dari berdasarkan penelitian cenderung lebih banyak laki-laki. 1,2 banding 1 gitu. Ini kira-kira kenapa dok? Kenapa laki-laki yang lebih cenderung? Apakah laki-laki karena banyak yang bekerja di luar atau gimana? Itu tadi idiopatik tadi. Tidak tahu secara pasti kita. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya butuh mungkin pengkajian, mungkin dari hubungan tadi bisa lingkungan atau hormonal itu. Wallah alam, belum dia menjelaskannya. Ini hanya dari riset statistik saja. Dan anak-anak memang jarang pada kasusnya, walaupun ada. Dan ini bisa terkena berbagai usia, baik usia tua, usia muda, anak-anak juga terkena. Walaupun dia biasanya muncul pada rata-rata dia umur 40 tahun. Yaitu sudah di RSCM pernah saya baca satu literatur, itu kasusnya juga sering ditemukan pada usia rata-rata 40 tahun seperti itu. Ini kan termasuk bisa katakan jenis penyakit yang langka dok ya. Benar. Nah kira-kira di Indonesia ini seberapa banyak sih dok yang terkena GBS ini? Ada nggak dok kira-kira? Ya ada. Jadi saya baca penelitian di RSCM juga katakan itu hanya 7 kasus per tahun muncul sekarang. Per tahun ya. Kalau dari segi insidensinya itu sekitar 0,8 sampai 1 atau 2 kasus per 100.000 penduduk. Jadi ini memang juga salah satu yang langka juga seperti itu dikatakan. Jadi insidensinya itu maksudnya kejadian per 100.000 penduduk itu
lumayan sedikit ya. Iya. Sehingga memang ini kok bisa seperti ini? Bisa jadi karena tidak terdeteksi ya, terutama anak ya. Karena anak kan nggak ngeluhkan ya, kadang-kadang dia ngeluh. Jadi saya dapatkan 0,8 sampai 1 atau 2 kasus per 100.000 penduduk. Jadi jarang sekali. Iya, mudah-mudahan ya seterusnya ini terus makin menurun dok ya. Iya. Makin menurun, kita harapkan seperti itu. Nah walaupun ini penyakit langka, tadi dokter menjelaskan juga faktor risikonya itu ya tidak mengenal gender dan tidak mengenal usia, bisa juga kena siapa saja. Nah kemudian nih dok, ini kan ada yang mengatakan ini tidak menular. Nah tidak menular. Ini benar nggak sih dok? Jadi karena penyakit ini dasarnya adalah autoimun, jadi tidak menular sebenarnya ya, tidak menular. Jadi kalau ada nanti di rumah sudah diagnosis dokter Guillain-Barré syndrome, jangan takut, jangan dijauhin ya, tidak akan menular. Karena itu memang sistem imun dia yang bermasalah, yang menyerang sistem tubuhnya sendiri seperti itu. Dan juga tidak diwariskan ke anaknya melalui gen, itu tidak juga dok? Belum ada saya baca ada hubungan terhadap genetik ya. Genetik belum dok. Belum ada. Dan mudah-mudahan ini memang tidak ada dok. Tidak ya? ada. Oke. Ya, faktor resiko tadi tidak ada. Kemudian, nah karena penyakit ini langka, kemudian juga tidak menular, susah diobati nggak dok? Dapat diobati nggak dok? Dapat diobati, dapat disembuhkan. Bahkan penyakit ini bisa sembuh sendiri. Ya. Bahkan juga dikatakan 90% bisa sembuh total. Seperti itu. Jadi saya punya teman juga kena penyakit ini, kemudian pasien juga di kita di rumah saya ada Malik, teman saya juga di pengajian gitu ya. Terkena ini, alhamdulillah sekarang sudah bagus, sudah ngaji gitu lah. Jadi pada kasus 90% bisa sembuh tuntas, tetapi pada 3-5% kasus bisa berlanjut menjadi kronis tadi. Yang golongan CIDP tadi ya, kronik ya. Jadi chronic inflammatory demyelinating progressive. Dan itu biasanya menetap itu di atas 8 minggu itu menetap kelumpuhannya. Nah, walaupun itu jarang sekali. Butuh berapa lama kira-kira dok untuk terapi penyembuhan ini dok, pengobatannya? Jadi terapinya tergantung jenis terapinya apa, gitu ya. Pada fase akut sangat baik dilakukan terapi, ya. Semakin cepat semakin bagus. Jadi prinsipnya adalah diagnosis dini secepat mungkin, langsung ketahuan penyakitnya, langsung situ diobati. Dan pengobatannya memang melibatkan banyak multidisiplin ya. Misalkan butuh juga didampingi dokter karena penyakit dalam, untuk infeksinya ya. Lain bisa didampingi oleh anestesi untuk kasus yang berat ya. Lagi anak ya, berdampingan anak juga kalau kasusnya pada anak-anak. Nah, kalau misalkan contohnya, jadi terapinya ada disebut sebagai terapi plasmaferesis gitu ya. Nah, itu biasanya berlangsung sampai 8-10 hari penanganan. Kalau IFIK, ada istilah IFIK namanya, itu berlangsung 5 hari dari pengobatannya. Nah, 5 hari, nah nanti dilihat responnya. Biasanya responnya diamati selama perjalanan penyakit tadi tuh. Biasanya 1 bulan, kadang bisa sampai 8 minggu, ya, tergantung perbaikan gejala sarafnya, neurologisnya seperti itu. Oke. Nah, untuk pengobatannya sendiri dok, ini selain terapi, apakah memang memerlukan operasi sampai ke operasi selain minum obat-obatan? Oh tidak, operasi tidak ya. Hanya bisa dengan obat-obatan saja. Obat-obatan. Oke. Nah, berarti untuk seberapa lama harus sembuh ini tergantung kembali ke akut atau kronisnya ya dok ya. Oke. Jadi sekali informasi ya. Jadi ada pengobatan tadi plasmaferesis ya. Itu jadi itu istilahnya artinya darahnya itu kan tadi dasar penyakitnya adalah sistem imunnya menyerang tubuh sendiri ya, gitu ya. Nah, dengan plasmaferesis ini itu darahnya dibersihkan ya. Nanti dengan proses mesin dibersihkan, dibuanglah sistem imunitas dia yang menyerang itu. Dibuang, dibersihkan. Biasanya dengan plasmaferesis itu sampai 4-6 kali itu hasilnya cukup bagus ya. Langsung terjadi perbaikan, kelumpuhannya jadi naik ya, tingkat kekuatan ototnya, motoriknya, gejala sensoriknya juga berkurang ya. Atau ada tadi istilah IFIK. IFIK tadi itu biasanya istilah IVIG. Jadi dimasukkan ke dalam darahnya itu obat antibodi. Ya, nanti antibodinya itu berkompetisi dengan antibodi yang ini. Jadi mengurangi antibodi yang tidak bagus itu. Biasanya kasusnya juga cukup baik.
Nah, biasanya dokter saraf itu akan memilih salah satu, misalkan plasmapheresis saja atau dengan IFIK saja seperti itu. Namun kelebihannya kalau IFIK ini kekurangan IFIK ini mahal saja ya, jadi mahal. Kalau plasmapheresis ini lebih murah. Itu biasa pada rumah sakit yang tipe A itu sudah ada. Kalau di Sumatera Utara di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan itu sudah tersedia layanan itu. Oke. Baiklah dok, terima kasih banyak. Kita akan lanjutkan kembali nanti dok setelah jeda ini. Sahabat Gua Muslim, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ah